wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Meliza Putriani SPD dengan nomor UKG 2015-02-907762. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Pucuk Rantau, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi IPS kelas 9 bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Aljan, Bu. Ya, silakan Aljan. Siap, Berat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Aljan. Semoga dengan kita berdoa tadi, Allah berikan kemudahan kepada kita, membuka pintu hati anak-anak ibu sehingga diberi kemudahan untuk mengikuti kegiatan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, ibu ingin cek dulu kehadirannya. Ada temannya yang tak hadir, nak? Siapa yang tak hadir? Asmiya sama Aisyah. Berarti dua orang ya? Apa kabarnya? Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, seperti biasa kita buat dulu kesepakatan belajar kita. Apa-apa saja yang perlu kita sepakati agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Nah, siapa anak ibu yang punya usulan? Coba Intan. Aktif dalam belajar, Bro. Nah, yang pertama, aktif dalam belajar. Kita sepakati, nak? Ya. Jadi usulan lain, Piaman? Sopan santun, Bu. Kita sepakati? Ya. Bagus. Jadi anak-anak ibu semuanya harus bersikap sopan santun. Ada usulan lain? Andi? Hargai dan Ya, saling menghargai dan saling menghormati. Sudah 3. Ada usulan lain? Tadi Saya belajar tidak boleh ribut. tidak boleh ribut. Dira tadi angkat tangan. Apa Dira? Disiplin. Sudah ada 5. Apa perlu kita tambahkan atau cukup 5 ini saja? Cukup. Jadi ada 5 kesepakatan belajar yang harus sama-sama kita taati. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai perubahan sosial budaya. Anak-anak ibu sudah belajar apa saja contoh perubahan sosial, apa perubahan budaya, masih ingat? Masih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya tersebut, yaitu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, jadi ibu berharap anak-anak ibu bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Karena dengan semangat yang dimiliki oleh anak-anak ibu, kegiatan kita pasti akan berjalan lancar dan mudah mendapatkan pelajarannya. Masih semangat? Masih, Bu. Coba ya, tepuk
Intan? Dan tentunya anak-anak ibu nanti memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas materi yang ada di KJ 3.2, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Itu saja yang akan kita pelajari. Kemudian, tujuan pembelajaran. Setelah anak-anak ibu mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan nanti yang pertama mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya dengan tepat. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasanya, Ibu akan melakukan penilaian. Itu ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Yang kedua, sikap. Dan yang ketiga, keterampilan. Di penilaian pengetahuan ini nanti, setelah kegiatan kita belajar, anak-anak Ibu akan Ibu kasih soal evaluasi. Yang kedua, penilaian sikap itu akan Ibu lakukan dengan cara mengamati proses pembelajaran anak-anak Ibu. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini akan dinilai nanti dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi Ibu akan bagi anak-anak Ibu menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, Anggun, Agus, Birtania, Regina, dan Regis. Kelompok 2, Siska, Andi. Nah, sekarang Ibu kasih waktu anak-anak Ibu duduk per kelompoknya masing-masing. Nah, semuanya sudah bergabung duduk di dalam kelompok? Sudah. Sekarang anak-anak Ibu semuanya perhatikan ke papan tulis. Nah, coba dilihat, ada sebuah gambar. Nah, coba kamu amati dulu gambarnya ini. Sekarang Ibu minta siapa yang mau menyampaikan tanggapannya terkait gambar yang kamu lihat ini. Bu, ya bagus, coba Anggun. Gambar para siswa di warnet yang sedang bermain game dan cara duduk yang kurang sopan. Nah, pendapat Anggun bagus ya. Kita kasih tepuk tangan dulu toh. Ya, ada sekelompok orang ini diduga pelajar. Kenapa diduga pelajar? Kita lihat ada yang berpakaian seragam sekolah, ya. Nah, sedang di warnet kata Anggun bermain game online. Ada juga yang duduknya tidak sopan. Ada pendapat lain? Sama. Sama? Berarti betul nggak yang disampaikan oleh Anggun ini, nak? Betul? Betul ya. Jadi ini adalah sekelompok pelajar yang sedang main game, kemungkinan game online ini. Nah, ini termasuk perubahan sosial budaya yang terjadi saat sekarang ini. Betul nggak? Betul ya. Nah, para siswa ini banyak sekarang yang mendapat pengaruh kecanduan main games. Kemungkinan anak-anak Ibu juga ada. Kalaupun ada, Ibu berharap pandai-pandailah kamu membatasi diri. Coba dilihat ini gaya duduknya bagaimana? Apakah ini mencerminkan sikap seorang siswa atau peserta didik yang terpelajar? Iya. Nah, menurut anak-anak Ibu lagi, apakah ini merupakan sebuah masalah tidak? Iya. 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 Sebuah masalah. Kalau keterusan seperti ini generasi mudanya, bagaimana nantinya negara kita? Betul ini jadi masalah? Betul ya. Jadi anak-anak Ibu ingin tahu lebih lanjut apa saja yang akan kita bahas hari ini? Ya. Nah, sekarang siapa yang mau menuliskan ke papan tulis apa saja yang ingin kamu pelajari hari ini? Nah, kalau bisa kita kaitkan dengan tujuan pelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, silakan maju kaitan.
Nah, Anggun menuliskan soal yang kedua, apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Nah, satu lagi, siapa yang bersedia? Siapa Piaman? Terima kasih ya Piaman. Jadi Piaman menuliskan pertanyaannya, apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Jadi ini sudah ada tiga pertanyaan ini menjadi rumusan masalah yang akan anak-anak ibu bahas didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Jadi di LKPD ini setiap kelompok akan kerjakan, didiskusikan. Nah, paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Jadi di saat ikut LKPD yang didiskusikan. Nah, silakan didiskusikan. Jadi namanya Bu. Ya, ditulis nama kelompok berarti sesuai ke bagian kelompok tadi. Nah, di LKPD ini nak ditulis langsung. Didiskusikan dalam kelompok. Nah, anak-anak ibu bisa juga pergunakan buku ini sebagai sumbernya. Silakan satu kelompok ambil satu bukunya ini. Ini ada. Nah, kelompok lain aman? Nah, jawabannya langsung ditulis di dalam LKPD yang ibu bagikan. Diamati, jadi itu yang akan anak-anak ibu kelompokkan. Perubahan sosial budaya yang termasuk perubahan budaya berdasarkan waktunya. Kemudian yang kedua kelompokkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Dan yang ketiga bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya berdasarkan gambar yang enam ini. Paham ya? Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 4-nya itu contohnya selain dari yang ada di gambar ini nanti anak-anak buatkan. Paham nak? Nah, silakan didiskusikan di dalam kelompok. Nah, setiap kelompok berbagi tugas, harus ada perannya masing-masing.
diskusi ini nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Kelompok 3 ada kesulitan. Bentar ya, sudah ketemu hasilnya. Sudah diskusikan. Nah, silakan dituangkan di dalam APD-nya. Perubahan titik dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Next ya. Kalau sudah selesai, waktunya kita presentasikan di depan kelas. Setiap kelompok ibu kasih waktu untuk mempresentasikannya dalam waktu paling lama 10 menit. Dan bagi kelompok yang lain, silakan nanti memberikan tanggapan
sosial budaya dilihat dari waktu, yaitu gambar 5. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan dipersilahkan. Kelompok 5 ada yang ingin bertanya, yaitu teman kita Niki. Kepada Niki dipersilahkan. Pertanyaannya, Mas, tanggapan kami dari kelompok 5 presentasinya sudah bagus dan kami dapat memahaminya dengan jelas. Terima kasih atas tanggapannya. Apakah ada yang dari kelompok lain? Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih tepuk Maksud ya, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan yang akan dibacakan oleh Tiaman pada zaman Perubahan sosial budaya dilihat dari waktu. Gambar kelima, terjadinya revolusi industri yang menyebabkan kegiatan industri beralih ke penggunaan mesin-mesin dan teknologi. Gambar keenam, perubahan budaya yang awalnya untuk mengumpulkan warga secara langsung, kemudian menggunakan gentongan yang sejak dahulu sampai sekarang masih berlaku. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tanggapan untuk kelompok 3 sangat baik dan mudah dipahami. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 4. Sama-sama. Apakah ada tanggapan lain dari kelompok lain? Diskusi kami yang bisa kami presentasikan depan ini. Bila ada kata salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan kelompok 3. Dan sekarang untuk penampilan ketiga dari kelompok mana yang ingin tampil? Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aki, Saya Bibi. dan kami akan membacakan pada Rohani. Sejarah budaya dilihat dari waktu. Gambar 5. Terjadinya revolusi industri yang menyebabkan kegiatan industri beralih ke penggunaan mesin-mesin atau teknologi. Gambar 6. Perubahan budaya yang awalnya untuk mengumpulkan warga secara langsung, kemudian menggunakan gentongan yang sejak dahulu sampai sekarang masih berlaku. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tanggapan dari kelompok 2 hasilnya sangat memuaskan dan mudah dipahami. Terima kasih. Dan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus ya penampilan dari kelompok 5. Ini tinggal 2 kelompok lagi. Silakan kelompok 1.
sosial budaya. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Anggun sebagai moderator, Dirtania, Regina, Regis, dan Agus yang dibacakan oleh Perubahan sosial budaya dilihat dari waktu. Gambar 5. Terjadinya revolusi industri yang menyebabkan kegiatan industri beralih ke penggunaan mesin-mesin dan teknologi. Gambar 6. Perubahan budaya yang awalnya untuk mengumpulkan warga secara langsung kemudian menggunakan kentongan yang sejak dahulu sampai sekarang masih berlangsung. Perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruh. Gambar 1. Industrialisasi daerah pertanian. Perubahan ini akan membawa pengaruh besar pada hubungan kerja, hubungan kekeluargaan, dan lapisan sosial. Gambar 2. Perubahan model pakaian tidak akan memberi pengaruh bagi masyarakat luas. Pengaruh sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Gambar 3. Pembangunan jalan raya dan jalan tol yang perlu direncanakan oleh pemerintah untuk pembangunannya. Demikian presentasi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Pada kelompok 1 telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pendapat. Pendapat saya atas presentasi dari kelompok 1 lumayan bagus. Terima kasih atas tanggapannya kelompok 4. Baiklah, jika tidak ada tanggapan, kami tutup presentasi kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, kita persilakan kepada kelompok 2 presentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi atau perubahan sosial budaya. Yang beranggotakan saya sendiri Siska sebagai moderator, saya Ayu Aziza, saya Nawati. Satu kelas sebagai pembaca. Materi yang akan dibacakan oleh Andi. Yaitu 1. Bentuk perubahan sosial budaya. 1. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktu. Gambar 5. Terjadinya revolusi industri yang menyebabkan kegiatan industri yang beralih ke penggunaan mesin teknologi. Gambar 6. Perubahan budaya yang Baiklah, hanya itu saja presentasi dari kelompok 2. Kami mempersilakan kelompok lain untuk memberi tanggapan. Dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Tanggapan dari kelompok 1 presentasinya cukup memuaskan. Baiklah, dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam atas kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kelima kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompoknya. Sekarang silakan anak-anak ibu kembali duduk seperti tadi. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ke depan. Nah, tadi anak-anak ibu di dalam kelompok telah membahas bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada 3 tadi kan? Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, yang pertama, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Itu ada 2. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau disebut dengan evolusi. Dan yang kedua adalah perubahan sosial secara cepat atau disebut juga dengan revolusi. Ini yang sudah dibahas tadi dalam kelompok. Kemudian, perubahan sosial budaya jika dilihat
perubahan yang pengaruhnya besar. Anak-anak ibu paham? Kalau pengaruh perubahan kecil itu maksudnya tidak akan memberikan dampak bagi masyarakat secara luas. Itu yang pengaruhnya kecil. Kalau pengaruhnya besar itu akan memberi dampak bagi masyarakat luas, bahkan bagi suatu negara. Kemudian perubahan sosial jika dilihat dari rencanaannya, itu juga ada dua. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Artinya untuk mengadakan suatu perubahan itu diperlukan adanya perencanaan yang matang. Misalnya pembangunan jalan raya pasti direncanakan oleh pemerintah, betul? Betul. Ya, kemudian ada perubahan yang tidak direncanakan. Artinya perubahan sosial itu terjadi tanpa adanya perencanaan. Misalnya terjadinya bencana alam di suatu tempat atau di suatu daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di daerah tersebut. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, tadi di awal ibu bilang di akhir ibu akan memberikan evaluasi. Silakan anak-anak ibu ambil kertas satu lembar, dikerjakan ini dalam kertas satu lembar, dikumpulkan. Ambil, nah silakan. Sudah siap kan? Nah, kalau yang sudah siap silakan dikumpulkan ke meja ibu. Bagi yang sudah selesai. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Nah, berarti untuk kegiatan pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, siapa anak ibu yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, coba Intan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, yaitu perubahan bersifat cepat atau revolusi dan perubahan bersifat lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya, yaitu perubahan sosial budaya yang berpengaruh besar dan perubahan sosial budaya yang berpengaruh kecil. Yang ketiga, perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Bagus. Jadi betul ya yang disimpulkan oleh Intan. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu ada 3. Yang pertama jika kita lihat dari waktunya, yang kedua dilihat dari pengaruhnya, dan yang ketiga dilihat dari perencanaannya. Nah sekarang seperti biasa ya, waktunya kita untuk berefleksi. Nah anak-anak ibu boleh tuliskan. Nah bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mengikuti kegiatan pelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Senang dengan kegiatan pelajaran kita hari ini? Senang. Nah setelah pembelajaran hari ini saya bisa titik-titik. Silakan kamu tuliskan di lembar. Nah kemudian setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa apa yang telah kamu pahami setelah kegiatan
Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sekarang anak-anak itu semuanya boleh